Kupikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya adalah M. Afifur Rahman. Saya dari Universitas Trunojoyo, Madura. Tepatnya saya di Fakultas Hukum semester 2 dan kelas G. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membahas dan mengulas sedikit tentang perkawinan. Lebih tepatnya, saya akan mengulas tentang status anak dalam perkawinan. Apa status anak dalam perkawinan itu? Eits, tunggu dulu. Sebelum membahas tentang status anak dalam perkawinan, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berarti pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ayat 1 yang berbunyi, perkawinan yang sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, di sini
Perkawinan yang sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berarti di sini perkawinan adalah suatu ikatan agama yang mengesahkan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi seorang suami istri. Nah, di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ini berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pernikahan sah apabila telah tercatat di perundang-undangan negara. Oke, sekarang kita akan membahas tentang status anak dalam perkawinan. Apakah kalian pernah mendengar suatu ungkapan yang berbunyi, anak adalah anugerah dari Tuhan? Atau anak adalah sebuah karunia dari Tuhan? Nah, bagi pasangan suami istri, terutama yang baru menikah, tentu sangat mendambakan kehadiran seorang buah hati atau seorang anak. Ketika lahir, anak menyandang status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Mengacu peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut KUH PER dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedikitnya ada 2 kedudukan seorang anak, yakni yang pertama adalah anak yang sah dan yang kedua adalah anak luar perkawinan. Nah, kelihatannya seru ini untuk kita bahas. Apa sih anak yang sah dan anak di luar perkawinan itu? Apakah mereka sama? Oke, kali ini akan saya jelaskan. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan atau pernikahan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat di peraturan perundang-undangan, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu, apa yang dimaksud dengan anak luar kawin atau di luar pernikahan? Saya mengambil dari sebuah artikel milik dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namanya adalah Neng Jubaida. Beliau menjelaskan sedikitnya ada 2 pengertian tentang anak di luar kawin. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan yang sah. Di sini berarti ada dua kemungkinan anak yang disebut anak luar kawin ialah yang pertama, anak tersebut sudah lahir sebelum orang tuanya melakukan pernikahan atau perkawinan yang sah secara agama dan secara hukum. Yang kedua tadi adalah anak yang dibenihkan sebelum orang tuanya melakukan perkawinan yang sah dan pernikahan yang sah, namun dilahirkan ketika orang tuanya sudah melakukan perkawinan dan pernikahan yang sah. Hal ini sering terjadi di daerah saya sendiri, di Bojonegoro tepatnya. Banyak anak-anak yang melakukan pernikahan dini akibat hal tersebut, yaitu membenihkan anak sebelum pernikahan yang sah menurut agama dan
pemerintahan. Oke, lanjut. Menurut beliau, ini diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal tersebut intinya adalah pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Neng Jubaidah menjelaskan bagi penganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah. Loh, kok bisa? Nah, ini penjelasannya. Penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, tapi anak tersebut harus dilindungi. Bukan berarti ayah biologis dari anak luar kawin itu lepas tanggung jawab. Dia bisa dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa dan bisa mencari pekerjaan sendiri. Dalam hukum Islam, Neng Jubaidah mengatakan anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab ini berbeda dengan perdata. Sekalipun anak luar kawin punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tapi ayah biologisnya tidak punya hubungan nasab dengan anak luar kawin. Misalnya, jika si anak berkelamin perempuan, ketika dia mau menikah, maka ayah biologis tidak bisa menjadi wali nikah. Ini artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya atau tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah. Oke. Saya akan memberi satu buah kasus. Saya telah membaca beberapa artikel bagaimana jika seorang laki-laki atau seorang ayah dari anak yang disebut sebagai anak luar kawin tersebut tidak mau memiliki hubungan perdata dengan sang anak atau ingin melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai seorang ayah. Nah, dari yang saya telah baca, apabila ibu dari anak tersebut menginginkan ayahnya anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan anak tersebut, maka ada dua hal yang dapat ditempuh oleh sang ibu dan sang anak untuk memperoleh hak yang ingin dihindari oleh sang ayah tersebut. Yang pertama adalah pengakuan anak. Nah, pengakuan anak ini sangatlah penting, yaitu pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah antara persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan catatan, pengakuan anak ini hanya berlaku jika Anda dan istri telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Atau dalam artian gini, anak tersebut dapat diakui oleh sang ayah jika sang ibu telah memiliki hubungan yang sah menurut agamanya, tetapi belum sah menurut catatan negara atau menurut hukumnya. Itu. Yang kedua adalah pengesahan anak, yaitu pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah
menjadi anak sah sepasang suami istri. Sang anak, kedua orang tua anak tersebut haruslah melakukan perkawinan secara sah terlebih dahulu, baik menurut hukum agama dan hukum negara. Nah, jalan yang kedua ini adalah menempuh jalur perkawinan yang sah, yaitu apabila sang ibu dari anak tersebut menuntut suaminya untuk melakukan hubungan perdata dengan sang anak, maka sang suami dan istri tersebut harus melakukan perkawinan yang sah. Nah, perkawinan yang sah ini harus sah menurut agama dan harus sah menurut hukum. Baru anak tersebut dapat pengakuan dan hak dari sang ayah. Namun, apabila seorang suami dan seorang istri tersebut tidak mau melakukan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum, bagaimana anak tersebut dapat memperoleh hak yang ingin dihindari oleh ayahnya? Nah, begini solusinya sebenarnya. Ada jalan yang dapat ditempuh untuk seorang anak keluar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya adalah dengan membuktikannya dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau melakukan pengesahan anak dengan catatan pasangan tersebut melakukan pernikahan secara sah terlebih dahulu, baik menurut hukum agama dan hukum negara. Nah, apa yang dimaksud dengan pembuktian secara berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi? Seperti contohnya, jika kita ingin mengetahui hubungan antara anak di luar kawin tersebut dengan ayahnya, maka dapat dilakukan tes DNA ataupun semacamnya. Nah, kita dapat mengecek DNA anak tersebut. Siapakah ayah dari anak tersebut? Jika terbukti anak tersebut adalah anak dari ayah yang tidak mau mengakuinya tadi, nah maka sang anak dapat menuntut hal tersebut. Namun, jika kedua orang tua tersebut tidak melakukan hubungan pernikahan yang sah menurut hukum agama dan hukum negaranya, maka hubungan perdata antara anak dan ayah tidak ada. Loh, kok bisa? Ya bisa, soalnya sang ibu dan sang ayah tadi tidak melakukan pernikahan yang sah menurut agama maupun menurut hukum. Nah, maka hal tersebut berakibat si ayah tidak dapat dipersoalkan secara hukum atau dituntut dengan alasan melakukan penelantaran keluarga, karena yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga dengan si ibu dan anaknya. Nah, hal inilah betapa pentingnya pernikahan yang sah menurut agama dan menurut pemerintah. Jika Anda belum siap menikah, jangan pacaran dulu, bro. Itu pesan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekeliruan dan perkataan saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.